Mertua dan iparku mendadak menjadi sangat baik dan pengertian semenjak aku membeli mobil mewah dan rumah mewah setelah usahaku berhasil. Padahal saat aku merintis usaha, ipar dan mertuaku selalu menghinaku dan merendahkanku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hari itu, matahari bersinar cerah. Aku masih ingat betul bagaimana wajahku dipenuhi senyum bahagia ketika mengenakan kebaya putih sederhana dengan hiasan sanggul kecil di kepala. Hari pernikahanku dengan Ardi, pria yang kucintai sejak masa kuliah, akhirnya tiba. Aku selalu membayangkan momen ini, berdiri di pelaminan, dikelilingi sanak keluarga, dengan harapan membangun rumah tangga penuh cinta dan keberkahan. Aku berasal dari keluarga sederhana. Ayah seorang pensiunan guru, ibu penjual kue kecil-kecilan di rumah. Kehidupan kami tidak pernah berlebihan, tapi cukup untuk membuatku tumbuh dengan penuh kasih sayang. Berbeda dengan Ardi, dia anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah meninggal, sehingga posisi kepala keluarga dipegang oleh ibu mertuaku, Bu Ratna. Ardi punya 2 adik, Rina, adik perempuan yang baru lulus kuliah, dan Fajar, adik laki-laki yang masih duduk di bangku SMA. Sejak awal, aku tahu keluarga Ardi agak menilai pasangannya berdasarkan materi. Namun, aku berusaha menutup mata. Bukankah setelah menikah aku akan tinggal bersama suami? Aku hanya perlu fokus membangun rumah tangga kami. Begitu pikirku waktu itu. Hari pernikahan kami berlangsung cukup meriah, meski tidak berlebihan. Aku masih ingat bagaimana ibu mertuaku duduk di kursi pelaminan dengan wajah datar. Berbeda jauh dengan ibu kandungku yang berlinang air mata haru. Saat para tamu datang memberi ucapan selamat, ibu mertuaku hanya tersenyum tipis. Aku berusaha tidak terlalu memikirkannya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali tenang, aku duduk bersama Ardi di kamar kecil kami. Aku menggenggam tangannya erat. Mas, aku bahagia sekali bisa menikah denganmu. Aku janji akan selalu berusaha jadi istri yang baik. Kataku tulus. Ardi tersenyum hangat, menepuk tanganku. Aku juga. Sayang, kita mungkin gak punya banyak harta, tapi kita punya cinta. Itu lebih dari cukup. Aku mengangguk. Hatiku berbunga-bunga. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa dengan cinta, kami bisa menghadapi apapun. Beberapa minggu pertama setelah menikah, aku tinggal di rumah mertua. Itu sudah menjadi kesepakatan sejak awal karena kondisi keuangan kami belum memungkinkan untuk kontrak rumah sendiri. Aku berusaha menyesuaikan diri, membantu Bu Ratna memasak, mencuci, bahkan membereskan rumah. Aku kira, dengan begitu, aku bisa mengambil hati mertua. Namun, semakin lama aku tinggal, semakin terasa dinginnya sikap mereka. Suatu pagi, aku tengah sibuk menyapu halaman ketika ku dengar suara Rina, iparku, berceloteh di ruang tamu. Bu, aku tuh heran. Mas Ardi kok nikah sama Mbak Dina ya? Gak ada kerjaan tetap. Usahanya cuma jualan online gitu. Mana bisa buat hidup? Katanya sambil terkekeh. Jantungku berdegup kencang. Aku berhenti menyapu, mencoba mendengarkan lebih jelas. Bu Ratna menimpali dengan nada rendah tapi jelas terdengar. Iya, ibu juga sebenarnya kurang sreg. Coba kalau dapat menantu yang kerja di kantor. Gajinya jelas, kan lebih enak. Lah ini, usaha kecil-kecilan. Apa nanti bisa bikin hidup mapan? Aku terdiam. Lidahku keluh, tubuhku kaku. Air mata hampir jatuh. Tapi ku tahan sekuat tenaga. Aku masuk ke dapur pura-pura mengambil air minum agar tidak ketahuan menguping. Hari demi hari, aku semakin sering mendengar komentar serupa. Fajar, adik bungsu Ardi, pernah dengan entengnya berkata padaku, Mbak, kalau usaha nggak maju-maju mending Mas Ardi cari kerja kantoran aja deh. Malu, tahu, kalau dibilang tetangga cuma hidup dari jualan recehan. Aku benar-benar sakit hati. Tapi di depan mereka, aku tetap berusaha tersenyum. Aku tak ingin memperkeruh suasana, apalagi membuat Ardi di posisi sulit. Ardi sendiri sebenarnya tahu, tapi dia lebih banyak diam. Mas, mereka sering ngomong yang bikin aku sakit hati.
Kenapa sih mereka nggak bisa terima aku apa adanya? Tanyaku suatu malam ketika kami hendak tidur. Ardi menarik napas panjang. Aku tahu, Din. Tapi tolong sabar dulu ya. Mereka memang begitu orangnya. Nanti kalau usaha kita berhasil, mereka juga bakal lihat hasilnya. Aku cuma capek, Mas. Baru juga mulai hidup berumah tangga. Rasanya udah diremehkan terus. Ardi memelukku erat. Aku ada di sampingmu. Jangan khawatir. Kita pasti bisa. Aku ingin percaya kata-kata itu. Tapi kenyataannya berat. Meski sering diremehkan, aku bertekad tidak mau menyerah. Aku mulai merintis usaha kecil berupa jualan pakaian secara online. Modalnya hanya sedikit. Hasil tabungan sebelum menikah. Aku mengatur stok di kamar kecil kami, memotret produk dengan kamera seadanya, lalu memasarkan lewat media sosial. Setiap malam aku begadang, membalas chat pembeli satu persatu, sementara di siang hari aku harus tetap membantu mertua di rumah. Rasanya tubuhku nyaris tak punya waktu untuk istirahat. Tapi setiap kali ada pesanan masuk, sekecil apapun, aku merasa bahagia. Ada secercah harapan bahwa suatu hari aku bisa membuktikan pada mereka bahwa aku tidak seburuk yang dikira. Namun, perjuangan itu tidak serta-merta dihargai. Suatu sore, aku sedang mengemas paket ketika Rina masuk ke kamar tanpa permisi. Dia melihat tumpukan baju yang kutata di kardus. Cuma segini jualannya? Halah, kapan kayaknya kalau jualan kayak gini, Mbak? Nanti kalau ada arisan keluarga, jangan-jangan dikira Mas Ardi nggak bisa nafkahin istri. Aku tercekat. Tanganku berhenti melipat plastik. Ingin rasanya membalas dengan kata-kata tajam. Tapi aku hanya menunduk, menggigit bibir. Ya sudahlah, semoga aja laku. Jangan sampai numpuk jadi gudang rongsokan. Dia tertawa kecil lalu keluar kamar. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Meski begitu, di balik semua luka kecil yang kuterima setiap hari, aku tetap menggenggam satu harapan. Suatu saat aku bisa berdiri tegak, membuktikan bahwa aku bukan menantu yang salah. Bahwa meski aku tidak datang dengan harta berlimpah, aku punya tekad dan kerja keras. Hari-hari awal pernikahanku ternyata tidak seindah bayangan. Aku yang semula penuh harapan kini mulai belajar menghadapi kenyataan pahit. Cinta saja tidak cukup. Karena aku juga harus berhadapan dengan pandangan dan penilaian keluarga besar. Dan disitulah, kisah panjang ini bermula. Hari-hari setelah menikah terus berjalan. 1 bulan, 2 bulan, hingga hampir setengah tahun aku tinggal di rumah mertua. Awalnya aku berpikir, dengan kesabaran dan ketulusan, lambat laun mereka akan luluh dan menerimaku. Namun kenyataannya, sikap dingin dan komentar merendahkan semakin sering kulihat dan kudengar. Aku mulai sadar, berada di rumah mertua bukanlah hal mudah. Setiap langkahku seakan selalu diawasi. Setiap keputusan yang kubuat, meski kecil, kerap dikomentari seolah aku ini menantu yang tak tahu apa-apa. Suatu pagi, aku sedang menyiapkan sarapan. Aku menanak nasi, menggoreng tempe, dan menyiapkan sayur bayam. Sederhana memang, tapi aku berusaha agar semua terasa hangat. Bu Ratna masuk ke dapur dengan langkah tergesa. Dia melirik meja makan, lalu mendesah panjang. Hanya ini lauknya, Dina? Tanyanya dengan nada tak puas. Aku tersenyum kikuk. Iya, Bu. Hari ini menunya sayur bayam sama tempe goreng. Kebetulan di kulkas nggak banyak bahan. Nanti sore saya belanja lagi. Bu Ratna menatapku tajam. Ya Allah, Dina, kamu tuh menantu. Harusnya bisa bikin suami betah. Masa tiap hari tempe? Kamu nggak kasihan sama Ardi? Adiknya aja kalau makan selalu ada ayam atau ikan. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Sungguh bukan karena aku tak ingin memasak yang lebih enak. Tapi kondisi keuangan kami memang terbatas. Maaf, Bu. Saya akan coba atur biar menunya lebih bervariasi. Jawabku lirih. Belum selesai rasa malu itu, tiba-tiba Rina masuk ke dapur sambil membawa ponselnya. Dia melirik ke arahku dan terkekeh. Bu, lihat deh. Teman aku kemarin baru aja dilamar. Mas kawinnya mobil baru.
Habis nikah langsung bulan madu ke Bali. Beda banget sama Mas Ardi. Kasihannya, Bu, dapet istri yang biasa aja. Habis nikah nggak ada apa-apanya. Tawa kecilnya terdengar seperti pisau yang menusuk telingaku. Aku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Bu Ratna hanya mengangguk-angguk, tanpa membelaku sedikit pun. Ya itulah, Rin. Makanya ibu dulu kurang sreg. Tapi ya gimana? Ardi udah kepalang sayang. Aku diam. Rasanya ingin sekali berlari keluar rumah, menjauh dari semua kalimat menyakitkan itu. Tapi aku memilih tetap berdiri di sana, berusaha tetap tegar. Tekanan itu bukan hanya dalam bentuk perkataan. Kadang dalam sikap sehari-hari, mereka menunjukkan ketidakpedulian. Suatu kali, ada acara arisan keluarga besar di rumah salah satu tante Ardi. Aku ikut datang bersama Ardi. Saat kami tiba, para saudara menyambut hangat, tapi aku merasakan pandangan mata mereka seolah meneliti penampilanku dari ujung kepala hingga kaki. Aku hanya mengenakan gamis sederhana dengan jilbab polos. Tak lama, salah satu sepupu Ardi bertanya lantang di depan semua orang. Din, sekarang kerja di mana? Atau udah nggak kerja lagi setelah nikah? Aku tersenyum canggung. Sekarang saya lagi merintis usaha kecil-kecilan online. Mbak, jual baju sama kerudung. Belum sempat aku menjelaskan lebih lanjut, Rina langsung menyela dengan nada mengejek. Ah, jualan online doang. Mbak, itu MAH paling cuma nambah uang jajan. Nggak bisa bikin kaya. Beberapa orang tertawa kecil. Wajahku memanas. Ingin sekali aku melawan. Tapi aku tahu kalau aku membalas, pasti aku dianggap menantu kurang ajar. Maka aku hanya menunduk, menahan perasaan pahit yang mengganjal di dada. Ardi hanya menepuk bahuku pelan, seolah memberi isyarat untuk bersabar. Tapi entah kenapa, di momen itu, aku merasa sangat sendirian. Hari demi hari, hinaan itu menjadi rutinitas yang harus kutelan. Kadang datang dari mertua, kadang dari ipar. Bahkan Fajar yang masih SMA pun tak jarang melontarkan kalimat pedas. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci baju di halaman belakang, Fajar lewat sambil memakan gorengan. Dia melirikku sebentar, lalu bersuara keras. Mbak, capek nggak sih? Udah kerja keras jualan online, tapi uangnya segitu-gitu aja. Mending Mbak tuh ngelamar kerja di minimarket deh. Jelas ada gaji bulanan. Aku berhenti mengucek baju, menatapnya sekilas. Fajar, usaha itu kan gak langsung besar. Harus sabar. Fajar tertawa terbahak. Sabar terus. Sabar terus. Nanti kalau sampai 5 tahun masih sabar juga? Aduh, kasihan banget nasib Mas Ardi punya istri kayak gini. Aku menggigit bibir, menahan diri. Kalau aku marah, aku pasti dianggap tak tahu diri. Jadi aku memilih diam. Meski hatiku terasa robek. Yang lebih menyakitkan lagi adalah saat mereka membandingkanku dengan menantu lain. Kakak iparku yang tinggal di kota lain kebetulan bekerja sebagai pegawai bank. Setiap kali ada acara keluarga, Bu Ratna selalu menceritakan betapa bangganya dia pada menantu yang satu itu. Lihat tuh, menantu Tante Sari. Kerja di bank, gajinya jelas. Tiap bulan bisa kasih uang ke mertua. Enak, kan? Kalau punya menantu kayak gitu, hidup jadi ringan. Beda sama. Ya kamu tahulah. Kalimat itu sering diucapkan Bu Ratna dengan nada yang jelas ditujukan padaku. Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang campur aduk antara sedih, sakit, dan marah. Malam-malamku sering kuhabiskan dengan menangis dalam diam. Saat Ardi tertidur lelap di sampingku, aku menutup wajah dengan bantal agar isak tangisku tidak terdengar. Aku mencintai Ardi, tapi entah sampai kapan aku bisa bertahan menghadapi tekanan dari keluarganya. Aku hanya terus mengingat janji pada diriku sendiri. Aku harus kuat, aku harus bertahan, dan suatu saat aku akan membuktikan bahwa mereka salah menilaiku. Namun untuk saat ini, aku hanya bisa menahan semua luka. Karena aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Dan aku sadar, tekanan dari mertua dan ipar barulah permulaan dari ujian besar dalam hidupku.
Setiap orang yang memulai usaha pasti punya cerita perjuangan. Begitu juga aku. Tapi yang membuat perjalananku lebih berat adalah karena aku menjalaninya bukan hanya dengan keterbatasan modal dan pengalaman, melainkan juga dengan cibiran dan hinaan dari orang-orang yang seharusnya mendukungku. Aku memulai usahaku dari sesuatu yang sangat kecil, menjual pakaian secara online. Modal awal hanya sekitar 2 juta rupiah, hasil tabungan sebelum menikah. Dengan uang itu, aku membeli beberapa potong gamis, jilbab, dan blus dari supplier kecil. Aku memotret produknya menggunakan kamera ponsel, mengedit seadanya, lalu memajangnya di media sosial. Malam-malamku sering dihabiskan untuk mengetik caption menarik, membalas pesan pembeli, atau mencari tren mode terbaru. Di siang hari, aku harus membagi waktu antara membantu mertua di rumah, mengurus Ardi, dan mengemas barang pesanan. Namun, kenyataannya tidak semudah yang kubayangkan. Orderan pertama baru datang setelah 2 minggu aku memasarkan. Itu pun hanya 1 potong jilbab seharga Rp50.000. Aku sangat bahagia, meski keuntungannya tak seberapa. Rasanya seperti langkah kecil menuju mimpi besar. Ardi mencoba mendukungku sebisa mungkin. Meski dia bekerja sebagai karyawan kontrak dengan gaji pas-pasan, dia tidak pernah melarangku menggunakan waktu untuk berdagang. Tapi dukungan itu tak pernah datang dari keluarga mertua. Suatu sore, ketika aku sedang sibuk mengemas pesanan dengan plastik hitam, Bu Ratna lewat dan melihatku. "Kamu lagi apa itu, Dina?" Tanyanya dengan nada datar. "Saya lagi bungkus pesanan, Bu. Ada pembeli yang mau ambil besok." Bu Ratna melirik tumpukan kecil di meja. "Cuma segini? Ya ampun. Capek-capek begadang cuma buat bungkus barang segini. Untungnya paling juga nggak seberapa. Mending kamu cari kerja beneran." Aku terdiam, menunduk. Kata-katanya bagai palu yang menghantam kepala. Bagiku, usaha kecil ini adalah langkah besar. Tapi baginya, itu tak ada artinya. Kesulitan bukan hanya dari ejekan, tapi juga dari kondisi ekonomi. Modal usahaku sering menipis karena harus berbagi dengan kebutuhan rumah tangga. Kadang aku ingin menambah stok barang, tapi tidak bisa karena uang habis untuk belanja dapur. Aku masih ingat suatu malam ketika aku menangis sambil menatap layar ponsel. Ada 5 orang calon pembeli yang bertanya tentang stok gamis warna tertentu, dan aku tidak bisa memenuhi permintaan mereka karena barangnya habis. Andai saja aku punya modal lebih, aku bisa melipat gandakan penjualan. Ardi yang melihatku menangis mencoba menenangkanku. "Sabar ya, Din. Semua usaha memang butuh waktu. Nanti juga ada jalannya." Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa lelah. Sementara itu, hinaan dari ipar semakin menjadi. Suatu hari, Rina masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Dia melihatku sedang mengedit foto produk di laptop. "Wih, sibuk banget, Mbak? Berasa kayak pengusaha besar aja," katanya sambil tertawa kecil. Aku mencoba tersenyum. "Ya, harus usaha, Rin. Pelan-pelan." Dia duduk di kursi tanpa permisi. "Tapi serius deh, Mbak. Aku nggak ngerti kenapa Mas Ardi milih nikah sama kamu. Kalau istrinya kerja kantoran, kan bisa jelas bantu ekonomi keluarga. Lah ini jualan online yang nggak pasti. Dapat uang berapa sih?" Aku menggenggam mouse erat-erat, menahan amarah. Rezeki itu nggak selalu instan, Rin. Aku percaya kalau dijalani serius, nanti bisa berhasil. Rina mendengus. "Ah, percaya aja nggak cukup, Mbak. Zaman sekarang tuh realistis. Kalau mau hidup enak ya harus punya kerjaan mapan. Bukan jualan kayak gini." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku hingga malam. Seolah semua usahaku sia-sia. Selain hinaan, aku juga harus menghadapi kenyataan pahit. Barang dagangan sering tak laku. Ada kalanya stok menumpuk berminggu-minggu tanpa ada satupun yang terjual. Aku sampai rela menurunkan harga hingga rugi, hanya supaya barang tidak mubazir. Pernah suatu kali, aku menjual blus dengan harga Rp120.000, padahal modalnya Rp110.000. Setelah menghitung biaya ongkos kirim dan plastik, nyaris tidak ada keuntungan.
Tapi aku tetap merasa lega karena setidaknya ada barang yang keluar. Namun, ketika Bu Ratna mengetahui aku menjual rugi, dia mencibir. Ya ampun, Dina. Itu bukan usaha namanya. Itu namanya buang-buang waktu. Kalau modal aja nggak balik, buat apa capek-capek? Aku hanya bisa menelan ludah. Di satu sisi, aku ingin membela diri bahwa semua pengusaha pasti pernah rugi. Tapi di sisi lain, aku lelah harus selalu membuktikan diri di depan mereka. Pernah juga aku kehilangan pelanggan karena salah kirim barang. Waktu itu aku sedang tergesa, karena harus menjemput Fajar pulang sekolah atas permintaan Bu Ratna. Dalam keburu-buru, aku salah menaruh label alamat. Barang seharusnya dikirim ke Jakarta, malah terkirim ke Bandung. Pembeli marah besar, menuliskan komentar pedas di media sosial. Hatiku hancur. Aku merasa seperti orang bodoh yang tidak becus berdagang. Ketika Rina tahu kejadian itu, dia langsung menyindir. Tuh kan, Mbak, aku udah bilang, jualan kayak gini tuh nggak jelas. Malah bikin malu. Nanti kalau banyak yang kecewa, nama kamu jelek. Mana ada yang mau beli lagi? Aku masuk kamar dan menangis sejadi-jadinya malam itu. Ardi mencoba menenangkanku. Tapi aku merasa kegagalanku semakin meneguhkan anggapan buruk keluarga mertua. Meski penuh luka, aku tak berhenti. Aku terus belajar. Aku membaca artikel tentang bisnis online, mengikuti grup pedagang di media sosial, bahkan mencoba strategi promosi meski sederhana. Kadang aku ikut bazar kecil di kampung sebelah, membawa barang dagangan dengan motor butut. Di bazar itu, aku sering berdiri seharian tanpa ada pembeli. Pulang dengan wajah letih, tubuh pegal, dan dagangan masih utuh. Tapi anehnya, setiap kali aku berpikir untuk menyerah, ada 1-2 pembeli yang tiba-tiba datang lewat online, dan itu memberiku semangat kembali. Hari-hari sulit itu membentukku. Aku belajar sabar, belajar menahan perasaan, dan belajar bahwa sukses memang bukan untuk orang yang mudah menyerah. Namun, di balik semua kerja keras itu, aku juga sadar bahwa luka yang kuterima dari mertua dan ipar semakin menumpuk. Mereka tidak pernah melihat kerja kerasku, hanya melihat hasil yang belum seberapa. Dan itu membuatku semakin yakin, jika suatu hari aku berhasil, aku tidak akan lupa masa-masa ketika mereka meremehkanku. Aku tahu jalan ini masih panjang. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus berjalan, meski dengan langkah terseok-seok. Karena aku percaya, di ujung perjalanan ini ada cahaya yang menanti. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan, aku tetap bertahan dengan usahaku meski sering jatuh bangun. Awalnya, aku hanya bisa menjual 1-2 potong baju dalam seminggu. Tapi semakin aku belajar, semakin aku menemukan pola. Aku mulai memahami bahwa promosi adalah kunci. Dari sekadar memposting di media sosial, aku belajar membuat konten menarik, foto produk dengan pencahayaan bagus, caption yang menyentuh hati, hingga testimoni dari pembeli yang puas. Aku juga mulai mencoba beriklan kecil-kecilan dengan budget seadanya. Perlahan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Dari seminggu hanya 1-2 pesanan, kini setiap hari ada saja pembeli baru yang datang. Meski belum banyak, tapi cukup membuat semangatku berkobar kembali. Aku masih ingat suatu pagi, aku sedang menyapu halaman ketika ponselku berbunyi berkali-kali. Notifikasi pesanan masuk bertubi-tubi. Ada 5 orang yang membeli sekaligus dalam 1 jam. Aku hampir tak percaya. Dengan cepat aku masuk ke kamar, menyiapkan barang, dan menuliskan alamat di buku kecil. Ardi yang melihatku sibuk tersenyum bangga. Wah, istri aku makin laris nih jualannya. Keren banget, katanya sambil menepuk pundakku. Aku tersipu. Senyumku tak bisa disembunyikan. Rasanya seperti semua lelah terbayar lunas saat melihat usaha ini mulai bergerak maju. Namun, berbeda dengan Ardi, keluarga mertuaku tetap tak menunjukkan apresiasi. Suatu sore, ketika aku sedang mengemas paket, Bu Ratna masuk ke kamar. Dia melihat tumpukan baju yang sudah dibungkus rapi. Lumayan banyak ya, Dina? Katanya sambil melirik. Aku tersenyum penuh harap. Iya, Bu.
Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada peningkatan. Namun, bukannya memberi dukungan, Bu Ratna hanya menanggapi datar. Ya semoga aja awet. Jangan sampai nanti cuma ramai sebentar terus sepi lagi. Banyak kok orang yang usahanya awal-awal laku, akhirnya gulung tikar. Aku terdiam. Senyumku perlahan memudar. Lagi-lagi, setiap kabar baikku selalu dipatahkan dengan kalimat meremehkan. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku terus memperluas jaringan. Aku mulai mencari supplier yang lebih murah, bahkan nekat pergi ke Tanah Abang sendirian dengan membawa modal seadanya. Di sana aku belajar cara tawar-menawar, memilih bahan, hingga mengemas barang. Perjalanan ke Jakarta waktu itu benar-benar melelahkan. Aku harus naik bus berdesakan, membawa karung besar berisi pakaian, lalu pulang larut malam dengan tubuh pegal. Tapi anehnya, aku merasa bahagia. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berjuang untuk mimpiku sendiri. Ardi menyambutku dengan senyum lebar saat aku pulang. Aku bangga sama kamu, Din. Kamu nggak cuma kuat, tapi juga berani. Aku nyaris menangis mendengarnya. Karena hanya dari Ardilah aku mendapat kata-kata yang menenangkan. Seiring waktu, jumlah pesanan semakin meningkat. Dari yang awalnya sehari hanya 2-3, kini bisa 10 hingga 15 pesanan sehari. Aku mulai kesulitan mengurus semuanya sendirian. Kadang aku begadang sampai jam 2 pagi untuk membungkus paket. Pernah suatu malam, Rina melihatku masih sibuk menulis alamat di kardus. Dia berdiri di pintu sambil menyilangkan tangan. Capek amat, Mbak. Kayak kuli aja. Coba kalau kerja kantoran, kan tinggal terima gaji tiap bulan. Nggak perlu repot-repot begini. Aku menoleh sebentar, lalu kembali menulis tanpa menjawab. Aku sadar, percuma menjelaskan pada orang yang tak mau mengerti. Namun jauh di dalam hatiku, ada kebanggaan kecil. Karena meski diremehkan, aku tahu aku sedang melangkah ke arah yang benar. Setelah setahun lebih berjuang, aku mulai bisa menabung. Uang hasil keuntungan tidak besar, tapi cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sesekali aku bisa memberi uang belanja tambahan pada Bu Ratna. Awalnya, Bu Ratna menolak dengan alasan tidak perlu. Tapi kemudian aku tahu, diam-diam dia menggunakan uang itu untuk keperluan rumah. Meski kecil, setidaknya aku bisa sedikit meringankan beban. Namun, anehnya, sekalipun aku sudah ikut membantu, mereka tetap tidak berhenti merendahkanku. Kalau cuma segini mah nggak ada artinya. Din, hidup rumah tangga itu berat. Kalau kamu nggak bisa kasih penghasilan besar, sama aja bohong. Kata Bu Ratna suatu kali saat aku menyerahkan uang belanja. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diriku. Tidak ada yang salah dengan bantuanku, tapi di mata mereka, semuanya tetap kurang. Meski begitu, aku terus berusaha. Aku mulai mencoba menjual produk lain selain pakaian, seperti tas dan sepatu. Hasilnya cukup menjanjikan. Pelanggan mulai datang dari luar kota. Bahkan ada beberapa yang membeli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Aku juga mulai belajar strategi reseller. Aku membuka peluang bagi orang lain untuk menjual barangku, dengan sistem bagi hasil. Awalnya hanya 2 orang yang tertarik, tapi kemudian jumlahnya bertambah. Dari situlah usahaku mulai tumbuh lebih besar. Setiap kali aku menatap catatan penjualan, aku merasa haru. Dari yang awalnya diremehkan, kini aku benar-benar melihat perubahan. Namun sayangnya, perubahan itu belum juga mengubah pandangan keluarga mertua. Suatu hari, ketika aku sedang menata barang baru di kamar, aku mendengar percakapan Bu Ratna dengan Rina di ruang tamu. Sekarang si Dina memang lumayan. Tapi ibu yakin, nanti juga nggak bertahan lama. Banyak kok orang yang bisnisnya naik turun. Jangan terlalu berharap sama dia, kata Bu Ratna. Rina menimpali. Iya, Bu. Aku juga nggak yakin usahanya bisa besar. Lagian kalaupun besar, apa iya dia mau bantu keluarga kita? Kayaknya sih pelit. Aku berdiri terpaku, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bagaimana mungkin aku dianggap seperti itu? Padahal aku berusaha keras bukan hanya untuk diriku dan Ardi,
tapi juga untuk keluarga besar ini. Malam itu, aku duduk bersama Ardi. Mas, aku capek. Kenapa sih mereka selalu lihat aku sebelah mata? Padahal aku udah berusaha sekuat tenaga. Kataku lirih. Ardi menggenggam tanganku erat. Aku tahu, Din. Aku juga sakit hati dengar mereka ngomong begitu. Tapi aku minta kamu jangan patah semangat. Justru dengan kesuksesanmu nanti, kita bisa buktikan semua omongan mereka salah. Aku menatap mata Ardi, dan di sana aku menemukan kekuatan baru. Aku tahu, satu-satunya alasan aku bertahan adalah karena cinta dan dukungan suamiku. Waktu terus berjalan, dan aku semakin tekun. Hasilnya, usahaku mulai stabil. Dari omzet ratusan ribu, kini meningkat jadi jutaan per bulan. Aku mulai bisa menabung lebih banyak, membeli motor bekas untuk memudahkan pengiriman barang, dan bahkan membantu Ardi melunasi sebagian hutangnya. Bagi orang lain mungkin masih kecil, tapi bagiku ini pencapaian besar. Karena aku memulainya dari nol, dengan segala keterbatasan, hinaan, dan cemoohan. Dan saat itu, aku sadar, perlahan tapi pasti, aku sedang menuju puncak yang selama ini kupimpikan. 3 tahun sudah aku menekuni usahaku. Waktu yang penuh dengan kerja keras, air mata, kegagalan, dan kesabaran yang terus diuji. Tapi akhirnya, semua perjuangan itu mulai menunjukkan hasil yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari yang dulu kujalani dengan penuh tekanan kini mulai berganti dengan rasa syukur. Usahaku bukan lagi sekadar jualan kecil-kecilan di media sosial. Kini aku sudah punya ratusan reseller tersebar di berbagai kota, bahkan ada yang dari luar negeri. Awalnya, aku hanya punya satu rak kecil untuk menyimpan barang dagangan. Tapi kini, aku sampai harus menyewa gudang kecil di dekat rumah untuk menaruh stok. Setiap hari kurir datang silih berganti, mengambil paket yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan. Dulu, aku hanya bermimpi bisa mendapat omzet jutaan rupiah per bulan. Tapi kini, alhamdulillah omzetku sudah tembus ratusan juta. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku masih ingat betul hari ketika aku membeli mobil pertamaku. Mobil sederhana, tapi bagi kami itu adalah pencapaian besar. Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca saat kunci mobil itu resmi kami terima. Din, aku nggak pernah nyangka kita bisa sampai di titik ini. Semua berkat kerja kerasmu. Aku bangga banget sama kamu, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku hampir menangis mendengar kata-kata itu. Karena aku tahu, di balik senyum Ardi, ada juga rasa lega. Selama ini dia selalu merasa terbebani karena keluarganya sering merendahkanku. Kini, dia bisa berdiri lebih tegak, karena istrinya bukan lagi menantu yang diremehkan, tapi menantu yang berhasil mengangkat nama keluarga. Namun puncak kebahagiaan itu belum berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, aku dan Ardi berhasil membeli rumah baru. Bukan lagi rumah kecil di pinggiran kota, melainkan rumah 2 lantai di kompleks perumahan elit. Hari pertama kami pindah ke rumah itu, aku menangis terharu. Mas, ini semua nyata ya? Kita benar-benar punya rumah impian kita sendiri. Ucapku sambil menyusuri ruang tamu yang luas, dindingnya putih bersih, dan jendelanya besar menghadap taman. Ardi memelukku dari belakang. Iya, Din. Semua nyata. Dan semua ini berkat kamu. Aku menatap rumah itu lagi. Lalu teringat masa-masa ketika aku diejek karena hanya bisa masak tempe untuk sarapan. Rasanya begitu jauh berbeda. Dari yang dulu dianggap hina, kini aku bisa membuktikan bahwa aku mampu berdiri sejajar bahkan lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Berita tentang kesuksesanku cepat menyebar ke telinga mertua dan ipar. Awalnya aku tidak terlalu ingin mereka tahu, tapi kabar tentang mobil baru dan rumah mewah tidak mungkin ditutupi. Apalagi ketika aku mengadakan syukuran kecil dan mengundang keluarga besar. Hari itu, Bu Ratna dan Rina datang dengan wajah penuh senyum, sesuatu yang jarang kulihat sebelumnya. Mereka menatap rumahku dengan mata berbinar, seolah tak percaya bahwa menantu yang dulu diremehkan kini tinggal di rumah sebesar ini. Masya Allah, Dina, rumahnya bagus banget. Ibu bangga sekali sama kamu, kata Bu Ratna dengan suara bergetar. Aku hanya tersenyum,
Meski di dalam hati masih terasa getir. Bukankah dulu beliau yang paling sering meremehkanku? Rina pun tak kalah heboh. Dia berkeliling rumah, memotret hampir setiap sudut. Mbak, ini keren banget sih. Lihat dapurnya. Luas banget. Aku jadi pengen punya rumah kayak gini. Aku tersenyum lagi, meski ada rasa getir yang tak bisa kusembunyikan. Tak berhenti sampai di situ. Mereka juga melihat mobil baruku yang terparkir rapi di garasi. Rina bahkan sempat berfoto di samping mobil sambil berkata, "Mbak, nanti aku upload di Instagramnya. Biar semua orang tahu kalau kakakku punya menantu yang hebat." Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu perubahan sikap mereka bukanlah karena ketulusan, melainkan karena kini aku punya sesuatu yang bisa mereka banggakan di depan orang lain. Setelah itu, sikap mertua dan iparku benar-benar berubah 180 derajat. Jika dulu mereka sering meremehkan, kini mereka jadi orang yang paling sering memujiku. Bu Ratna kini sering berkata, "Dina, kamu memang menantu yang luar biasa. Ibu bangga sekali sama kamu." Rina juga tiba-tiba jadi sangat perhatian. "Mbak, kalau ada yang bisa aku bantu dalam usaha, bilang aja ya. Aku kan lumayan ngerti media sosial, bisa bantu promosi." Aku terdiam setiap kali mendengar mereka berkata begitu. Dulu, bahkan saat aku meminta doa saja, mereka menertawakanku. Kini, ketika aku sudah berhasil, mereka justru berlomba menunjukkan kepedulian. Aku tidak menolak kebaikan mereka, tapi aku juga tidak bisa melupakan masa lalu. Semua luka, hinaan, dan rasa rendah diri yang dulu mereka tanamkan padaku masih jelas terpatri di hati. Kadang aku merenung di kamar, menatap foto-foto lama ketika aku masih duduk di lantai dengan tumpukan baju seadanya, menangis karena barang tak laku. Dan di luar sana, ipar dan mertua menertawakanku. Kini, mereka tersenyum manis dan memujiku seolah aku adalah kebanggaan keluarga. Namun, aku juga sadar satu hal, kesuksesan memang mengubah segalanya. Tidak hanya kehidupanku dan Ardi, tapi juga cara orang lain memandangku. Dan di titik inilah aku belajar bahwa dunia memang kejam. Saat kau berada di bawah, orang akan menginjakmu tanpa ampun. Tapi saat kau berada di atas, orang yang sama akan berusaha meraih tanganmu, seolah mereka selalu mendukungmu sejak awal. Aku tersenyum getir setiap kali memikirkan hal itu. Karena kini aku tahu, aku bukan lagi Dina yang dulu. Aku sudah menjadi seseorang yang mampu berdiri tegak, bukan karena pujian orang lain, melainkan karena aku telah membuktikan pada diriku sendiri. Hari itu, ketika aku duduk di ruang tamu rumah baruku, aku berkata pelan pada Ardi, "Mas, aku bahagia akhirnya kita bisa sampai di sini. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura lupa semua yang mereka lakukan dulu. Aku masih ingat betul bagaimana sakitnya dihina setiap hari." Ardi menggenggam tanganku, menatapku penuh pengertian. "Aku ngerti, Din. Kamu nggak harus melupakan semuanya. Tapi yang penting sekarang, kamu udah berhasil. Itu bukti kalau doa dan kerja kerasmu nggak sia-sia." Aku mengangguk, menatap rumah besar ini sekali lagi. Ya, inilah puncak kesuksesanku. Tapi aku tahu, cerita ini belum selesai. Karena justru setelah aku berhasil, ujian yang lebih besar sedang menantiku. Ujian menghadapi perubahan sikap orang-orang yang dulu pernah menyakitiku. Sejak aku dan Ardi pindah ke rumah baru, kehidupanku seolah berubah total. Bukan hanya karena kenyamanan yang kami rasakan, tapi juga karena sikap orang-orang di sekitar kami, terutama mertua dan iparku, mendadak berubah drastis. Dulu, mereka selalu memandangku rendah, seolah aku hanyalah menantu tak berguna. Tapi kini, setelah melihat aku sukses, mereka berusaha seolah menjadi orang yang paling peduli padaku. Suatu sore, aku sedang duduk santai di teras rumah, menikmati teh hangat sambil menatap taman kecil yang baru saja kutata. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ketika aku membuka pintu pagar, ternyata itu Bu Ratna, mertuaku, bersama Rina, adik iparku. Mereka datang tanpa kabar terlebih dahulu. "Assalamualaikum, Dina," sapa Bu Ratna dengan senyum lebar,
membawa kantong plastik berisi buah-buahan. Waalaikumsalam, Bu. Wah, nggak bilang-bilang mau datang. Jawabku agak terkejut. Bu Ratna langsung menggenggam tanganku erat. Ibu kangen. Nak, pengen lihat rumah kamu lagi. Sekalian ngobrol-ngobrol. Kan sekarang kamu sibuk banget. Jadi ibu yang nyamperin. Aku hanya tersenyum sopan, meski dalam hati sedikit heran. Dulu, jangankan datang membawakan buah, beliau lebih sering datang hanya untuk mengkritik cara masak atau cara mengatur rumahku. Rina ikut masuk dengan langkah riang. Mbak, rumah ini kayaknya makin keren aja deh. Aku nggak bosen-bosen lihat. Apalagi dapurnya. Ya Allah, luas banget. Kalau aku punya rumah kayak gini, pasti aku betah masak tiap hari. Aku kembali tersenyum. Tapi kali ini, ada sedikit perasaan tidak nyaman. Karena aku tahu, perubahan sikap ini bukanlah tanpa alasan. Beberapa minggu setelah itu, sikap manis mereka makin terasa. Bu Ratna jadi sering meneleponku. Jika dulu setiap kali menelpon hanya untuk menanyakan soal Ardi, kini beliau selalu membuka percakapan dengan kalimat penuh perhatian. Dina, kamu sehat kan, Nak? Jangan terlalu capek kerja. Ya, kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, usaha nanti bisa terganggu. Kalimat itu tentu saja terdengar indah. Tapi entah mengapa, aku merasa seperti ada kepalsuan di dalamnya. Karena aku masih ingat jelas. Dulu ketika aku sibuk bekerja, beliau justru berkata, "Ngapain capek-capek jualan kayak gitu? Mana ada hasilnya? Lebih baik ngurus rumah aja." Sementara itu, Rina juga mendadak berubah jadi adik ipar paling perhatian. Ia sering mengirim pesan lewat WhatsApp. "Mbak, ada promo bagus buat skincare. Aku beliin buat Mbak ya. Nanti Mbak makin glowing." Atau, "Mbak, kalau ada acara kumpul keluarga, aku temenin Mbak belanja bajunya ya. Biar Mbak tampil paling cantik." Aku membalas secukupnya. Tak ingin terlihat terlalu dingin tapi juga tak mau larut dalam keakraban yang mendadak. Suatu malam, aku menceritakan semua ini pada Ardi. "Mas, aku merasa aneh sama perubahan sikap ibu dan Rina. Mereka terlalu manis sekarang. Aku takut kalau semua itu cuma karena mereka lihat kita sudah berhasil," kataku sambil menunduk. Ardi terdiam beberapa saat, lalu menarik napas panjang. Aku juga nyadar. "Din, aku kenal ibuku dan adikku. Mereka nggak pernah sebaik itu dulu. Tapi mungkin sekarang mereka nyadar. Kita udah sukses, jadi mereka berubah." Aku menggeleng pelan. Kalau berubah karena sadar, Mas, mungkin aku bisa menerima. Tapi kalau berubah karena ada maksud lain. Ardi menggenggam tanganku erat. "Apapun maksud mereka, yang penting kamu jangan sampai sakit hati lagi. Kalau mereka berbuat baik, kita terima. Tapi jangan sampai kita lupa sama siapa diri kita sebenarnya." Aku mengangguk, meski rasa was-was itu tak juga hilang. Kejadian yang makin membuatku yakin bahwa perubahan sikap ini bukanlah ketulusan terjadi saat ada acara keluarga besar di rumah salah satu paman Ardi. Biasanya, jika aku hadir di acara keluarga, aku hanya dianggap bayangan. Jarang sekali ada yang peduli dengan keberadaanku. Namun kali ini berbeda. Begitu aku datang bersama Ardi, Bu Ratna langsung menggandeng tanganku di depan semua orang. "Ini loh, menantu ibu yang hebat. Usahanya sukses, rumahnya besar, mobilnya juga keren. Semua orang harus belajar dari Dina." Semua mata tertuju padaku, sebagian kagum, sebagian lagi iri. Aku hanya tersenyum kaku, merasa tidak nyaman dipamerkan seperti itu. Bahkan Rina ikut menimpali. "Iya, Mbak Dina tuh inspirasi banget. Aku aja pengen bisa kayak Mbak Dina. Makanya aku sering belajar dari Mbak." Aku menahan perasaan yang campur aduk. Dulu, saat aku duduk di sudut ruangan dengan pakaian sederhana, mereka tak pernah sekalipun menyebut namaku dengan bangga. Kini, setelah aku punya mobil dan rumah mewah, tiba-tiba aku dijadikan kebanggaan keluarga. Sepulang dari acara itu, aku duduk termenung di dalam mobil. Ardi menatapku, lalu bertanya, "Kenapa, Din? Kamu kelihatan gak nyaman?" Aku menoleh padanya. "Mas,
Rasanya aneh. Dulu aku nggak dianggap sama sekali. Tapi sekarang aku jadi kebanggaan. Seolah semua hinaan dulu nggak pernah ada. Padahal, aku masih ingat betul setiap kata-kata mereka. Ardi meraih tanganku. Aku ngerti. Tapi mungkin inilah cara Allah nunjukin kalau sabar itu ada hasilnya. Kamu nggak cuma berhasil secara materi, tapi kamu juga berhasil nunjukin siapa sebenarnya yang selama ini salah menilaimu. Aku terdiam, mencoba menenangkan hati. Tapi tetap saja, ada luka yang belum sembuh. Sejak saat itu, sikap manis mertua dan iparku semakin menjadi-jadi. Bu Ratna bahkan pernah berkata, "Din, kalau ada acara keluarga besar, kamu harus ikut ya. Kamu kan sekarang wajah keluarga kita." Rina pun tak kalah akrab. Ia mulai sering meminta izin datang ke rumah. Katanya ingin belajar soal bisnis. "Mbak, aku pengen ikut sukses kayak Mbak. Boleh nggak aku jadi reseller juga?" Tanyanya suatu hari dengan wajah polos. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan di matanya. "Boleh, Rin. Asal kamu memang serius." Dia langsung memelukku. "Makasih, Mbak. Aku janji bakal sungguh-sungguh." Meski senang bisa membantu, aku tetap tidak bisa menyingkirkan perasaan ragu di hati. Karena aku tahu, orang yang dulu tega menertawakanku bisa saja berubah lagi kapanpun, sesuai dengan situasi yang menguntungkan mereka. Dulu mereka merendahkanku, kini mereka memujiku. Dunia memang berputar. Tapi aku tidak boleh lupa bahwa pujian kadang sama tajamnya dengan hinaan, jika datang bukan dari ketulusan. Aku menarik napas panjang, menatap keluar jendela kamar menuju langit malam yang bertabur bintang. Ya, sikap mertua dan iparku memang berubah. Tapi apakah perubahan itu tulus? Atau justru awal dari ujian yang lebih besar? Aku belum tahu jawabannya. Sejak aku memberi izin pada Rina untuk belajar tentang bisnis, ia semakin sering datang ke rumah. Awalnya aku merasa senang, karena setidaknya ada niat baik darinya untuk memperbaiki hubungan sekaligus menambah wawasan. Namun, lama-kelamaan aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari sikapnya. Hampir setiap sore, bel rumahku berbunyi. Saat kubuka pintu, hampir selalu Rina yang berdiri di depan, dengan senyum lebar dan tangan penuh bungkusan kecil. Kadang kue, kadang buah, kadang hanya sekadar minuman kekinian. "Mbak, aku bawain kue kesukaan Mbak. Aku tahu Mbak suka bolu kukus, kan?" katanya suatu sore sambil menyodorkan kotak. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Rin. Kamu repot-repot banget." "Nggak apa-apa, Mbak. Kan aku seneng bisa sering ketemu Mbak sekarang. Lagian aku juga mau banyak belajar dari Mbak." Ia masuk dengan langkah ringan, lalu duduk di ruang tamu dengan nyaman, seolah itu rumahnya sendiri. Di awal, aku melayaninya dengan sabar. Aku ajarkan cara memilih supplier yang tepat, bagaimana menghitung modal, bahkan trik sederhana untuk menarik pelanggan lewat media sosial. Namun, semakin sering ia datang, semakin aku merasa bahwa niatnya bukan sekadar belajar bisnis. Ada semacam ketempelan yang membuatku tak nyaman. Rina selalu saja memujiku di setiap kesempatan. "Mbak Dina tuh cantik banget. Nggak kalah sama artis. Pantesan rezekinya ngalir terus." Mbak itu orang paling sabar yang pernah aku kenal. Kalau aku jadi Mbak dulu, mungkin udah nggak kuat dihina-hina. "Mbak tuh istri idaman banget. Abang Ardi pasti beruntung banget punya Mbak." Awalnya aku menganggap pujian itu biasa. Tapi lama-lama, cara Rina mengatakannya terdengar berlebihan. Seperti ada maksud tertentu di balik semua kata manis itu. Bahkan suatu kali, ia menatap wajahku lama sambil berkata, "Mbak, aku pengen banget bisa kayak Mbak. Nggak cuma sukses, tapi juga dihargai semua orang. Mbak tuh role model aku." Aku hanya bisa tersenyum kaku. "Jangan terlalu lebay, Rin. Semua orang bisa sukses kalau mau berusaha. Aku juga dulu mulai dari nol." Tapi Rina malah meraih tanganku erat. "Iya, Mbak. Tapi aku yakin, aku nggak akan bisa kayak Mbak tanpa bimbingan langsung." Sikap Rina yang terlalu sering datang akhirnya membuat Ardi ikut merasa janggal.
Suatu malam, setelah Rina pulang, Ardi berkata, "Din, aku rasa Rina terlalu sering main ke sini. Hampir tiap hari. Kamu nggak capek ngeladeni dia?" Aku menghela napas. "Capek sih, Mas. Tapi aku juga nggak enak kalau nolak. Takutnya dibilang sombong. Lagi pula, aku pikir mungkin ini cara dia buat menebus sikap buruknya dulu." Ardi mengangguk, tapi raut wajahnya tetap khawatir. "Aku cuma takut dia ada maksud lain. Kamu tahu sendiri, keluargaku kadang, ya gitu. Nggak bisa dipercaya 100%. Aku terdiam. Kekhawatiran Ardi sama persis dengan yang kurasakan. Tapi aku memilih menahan diri, mencoba memberi Rina kesempatan. Seiring berjalannya waktu, Rina tak hanya belajar bisnis dariku, tapi juga mulai melontarkan permintaan kecil. "Mbak, aku boleh nebeng mobil kalau besok ke kampus? Soalnya aku ada presentasi. Malu kalau bawa motor tua aku. Mbak, aku boleh pinjam tas yang Mbak pakai kemarin? Bagus banget buat acara reuni. Mbak, aku pengen coba skincare yang Mbak pakai. Boleh aku minta dikit?" Permintaan itu terdengar sepele, tapi hampir setiap kali ia datang, ada saja yang dimintanya. Aku memang memberikannya, tapi dalam hati ada rasa kurang nyaman. Aku mulai merasa, keakraban ini pelan-pelan berubah jadi kebiasaan yang menuntut. Yang lebih membuatku heran, setiap ada keluarga lain atau tetangga datang, Rina selalu tampil seolah-olah aku dan dia sangat akrab. "Ini loh, Mbak Dina, pahlawan aku. Kalau bukan karena Mbak, aku nggak ngerti apa-apa soal bisnis," katanya di depan sepupu-sepupunya. Bahkan di depan Bu Ratna, ia berkata, "Bu, aku tuh beruntung banget punya kakak ipar kayak Mbak Dina. Dia nggak pernah marah, meskipun aku dulu nakal banget." Bu Ratna tersenyum lebar mendengar itu. "Bagus kalau kamu nyadar, Rin. Kamu memang harus belajar banyak dari Dina." Aku hanya bisa tersenyum samar, meski hatiku terasa berat. Karena aku tahu, dulu Rina lah orang yang paling keras menghina usahaku. Ia pernah berkata dengan lantang, "Bisnis receh kayak gitu mana mungkin bikin kaya." Kata-kata yang masih terngiang jelas di kepalaku. Malam itu, aku menulis di buku catatanku lagi. Rina mendekat dengan terlalu manis. Aku ingin percaya bahwa dia tulus, tapi sikapnya membuatku sulit yakin. Dia selalu memuji, selalu meminta, selalu tampil baik di depan orang lain. Aku takut, manis ini hanya racun yang sedang menunggu waktu untuk melukai. Aku memejamkan mata, mencoba menepis kecurigaan. Tapi hati kecilku berkata, ada badai yang sedang dipersiapkan. Dan badai itu mungkin akan datang dari orang terdekatku sendiri. Kecurigaanku semakin kuat ketika suatu sore aku tak sengaja mendengar percakapan Rina lewat telepon. Ia duduk di teras belakang, sementara aku lewat hendak mengambil jemuran. "Aku sekarang sering main ke rumah Mbak Dina. Enak banget, rumahnya gede, mobilnya juga bagus. Aku jadi ngerasa kayak tinggal di rumah sendiri. Lagian, kalau aku deket sama dia, siapa tahu rezekinya ikut ngalir ke aku." Aku tertegun mendengar kalimat itu. Hatiku bergetar. Jadi benar dugaanku. Sikap manis Rina bukan semata-mata karena ketulusan. Ada kepentingan di balik semuanya. Aku berdiri kaku di balik pintu kaca, mendengarkan sisa pembicaraannya. "Iya, tenang aja. Aku tahu cara ambil hatinya. Dia gampang banget luluh. Aku tinggal puji-puji dikit. Pasti langsung luluh. Hehe." Aku merasakan sesuatu menyesak di dadaku. Mata ini panas, hampir meneteskan air mata. Semua sikap manis itu ternyata hanya sandiwara. Aku menutup jemariku, menahan getaran dalam tubuh. Dalam hati aku berbisik, "Baiklah, Rina. Kalau memang itu niatmu, aku akan lihat sampai sejauh mana kamu bisa memainkan peranmu. Tapi jangan pernah kau kira aku akan jatuh lagi seperti dulu." Malam itu, aku sadar, manis yang ditawarkan Rina bukanlah ketulusan, melainkan awal dari sebuah permainan. Dan aku harus siap menghadapinya. Hari-hari berikutnya setelah aku mendengar percakapan Rina lewat telepon, aku mulai melihat segala gerak-geriknya dengan lebih waspada.
Sekalipun wajahnya tetap tersenyum manis, aku tahu di balik senyum itu ada niat yang tak sepenuhnya tulus. Dan benar saja, perlahan-lahan sikapnya semakin nyata. Dari sekadar pujian dan permintaan kecil, kini berubah menjadi permintaan yang makin berlebihan. Pagi itu, Rina datang sambil mengenakan gaun cantik. Rambutnya disisir rapi, wajahnya penuh make-up, lebih rapi dari biasanya. "Mbak, aku ada pesta nikahan teman SMA hari ini," ujarnya ceria. "Oh iya? Bagus dong. Kamu ikut rame-rame sama teman-teman?" tanyaku. Gitu sih. Tapi, Mbak," ia berhenti sejenak, menatapku penuh harap. "Aku boleh pinjam mobil Mbak sebentar? Malu kalau datang naik motor tua aku. Apalagi teman-teman aku pada pamer mobil semua." Aku terdiam, menatapnya dengan datar. "Rin, mobil itu bukan barang mainan. Kamu bisa apa-apa kalau belum terbiasa nyetir mobil gede. Kalau ada apa-apa gimana?" Tapi Rina langsung memonyongkan bibir. "Mbak, aku kan cuma sebentar. Lagian aku bisa nyetir kok. Aku janji hati-hati. Masa Mbak tega ngeliat aku diejek lagi sama teman-teman?" Aku menarik napas panjang. Ada rasa tidak enak menolak. Tapi aku juga tahu jika menuruti, justru akan makin dimanfaatkan. Akhirnya aku berkata tegas. "Maaf, Rin. Mobil nggak bisa dipinjemin. Kalau kamu mau, aku bisa antar kamu ke sana. Tapi kuncinya tetap di aku." Rina terdiam. Raut wajahnya jelas menunjukkan kekecewaan, meskipun kemudian ia cepat menutupinya dengan senyum. "Oh, ya sudah deh, Mbak. Kalau gitu aku naik motor aja. Nggak apa-apa, kok." Namun sejak itu, aku tahu ia menyimpan rasa kesal. Beberapa hari kemudian, ia kembali datang. Kali ini matanya terpaku pada tas branded yang tergantung di ruang tamu. "Mbak, tas ini asli, kan? Bagus banget. Aku udah lama pengen punya tas kayak gini. Tapi harganya kan, ya ampun, mahal banget." Aku tersenyum tipis. "Iya, aku beli waktu ke Jakarta kemarin. Tapi ya, nabung dulu lama, Rin. Nggak bisa instan." Rina langsung duduk di sampingku, memegang lenganku sambil manja. "Mbak, boleh nggak aku pinjem tas ini buat acara kampus minggu depan? Aku pengen kelihatan lebih percaya diri." Aku menatapnya tajam. "Rin, barang pribadi kayak gini nggak bisa dipinjem-pinjem. Lagian itu mahal banget. Kalau rusak gimana?" "Mbak, aku janji nggak bakal rusak. Aku hati-hati kok. Ayolah, Mbak, cuma sekali aja." Aku menggeleng. "Maaf, Rin. Ini bukan soal percaya atau nggak percaya. Barang-barang pribadi ada batasannya. Kamu harus ngerti itu." Rina terdiam. Bibirnya merengut. Ia mencoba menutupi kekesalannya dengan tertawa kecil. Tapi aku bisa melihat jelas matanya menyiratkan rasa tidak suka. Puncaknya, suatu sore Rina datang dengan wajah penuh semangat. Ia membawa map berisi kertas-kertas. "Mbak, aku udah bikin proposal kecil buat usaha. Aku pengen banget buka online shop baju. Nah, aku butuh modal. Aku yakin banget kalau Mbak mau bantu, aku bisa sukses kayak Mbak." Aku membuka map itu. Proposalnya seadanya, tanpa perhitungan jelas soal modal, keuntungan, ataupun strategi pemasaran. Sekadar tempelan gambar baju dari internet dengan tulisan, "Target keuntungan 10 juta per bulan." Aku tersenyum samar. "Rin, kamu serius mau bisnis?" "Iya dong, Mbak. Aku udah belajar banyak dari Mbak. Aku cuma butuh dorongan awal. Jadi, Mbak bisa kasih aku pinjaman? Nggak usah banyak, 50 juta aja cukup." Aku hampir tersedak mendengar kata 50 juta. 50 juta itu bukan angka kecil, Rin. Modal usaha itu nggak bisa asal. Kamu harus ada perhitungan jelas. Dan tanggung jawabnya besar. Kamu siap?" Rina langsung mengangguk cepat. "Siap, Mbak. Aku janji bakal balikinnya. Aku kan adik sendiri. Masa Mbak nggak percaya sama aku?" Aku menatapnya lama. Dalam hati aku sudah tahu,
Ini bukan sekadar modal usaha. Rina melihat kesuksesanku dan mengira semua bisa didapat dengan mudah. Padahal dulu, saat aku pontang-panting membangun bisnis, dialah yang paling lantang menertawakan. Rin, kataku akhirnya, bisnis itu bukan sekadar modal. Yang paling penting itu kerja keras, konsistensi, dan sabar menghadapi kegagalan. Kalau kamu cuma mengandalkan uang orang lain tanpa ada perhitungan matang, kamu hanya akan buang-buang waktu dan tenaga. Aku nggak bisa kasih uang segitu-begitu saja. Wajah Rina langsung berubah. Jadi, Mbak nggak mau bantu aku. Aku bantu dengan ilmu, dengan pengalaman. Tapi kalau modal, kamu harus berusaha dulu. Nabung, cari investor kecil-kecilan, atau mulai dari yang sederhana. Aku dulu pun begitu. Rina terdiam, lalu tersenyum kaku. Iya, Mbak, aku ngerti kok. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia sama sekali tidak menerima alasan itu. Malamnya, aku bercerita pada Ardi tentang permintaan Rina. Mas, tadi Rina minta modal 50 juta buat bisnis. Proposalnya aja nggak jelas. Aku tolak. Ardi menghela napas panjang. Aku udah bilang kan, Din? Mereka mendekat bukan karena tulus, tapi karena lihat kita sekarang punya apa-apa. Dulu waktu kamu susah, siapa yang ada? Nggak ada. Sekarang setelah kamu berhasil, semua tiba-tiba jadi manis. Aku mengangguk pelan. Aku juga udah sadar, Mas. Tapi jujur, rasanya capek harus menghadapi semua pura-pura ini. Ardi meraih tanganku. Kamu jangan berubah. Tetap jadi dirimu. Tapi kamu juga harus tegas. Jangan kasih mereka kesempatan buat manfaatin kamu. Kalau enggak, kamu yang nanti tersakiti. Kata-kata Ardi menusuk hati. Benar. Aku harus tegas. Kalau tidak, aku akan kembali dipermainkan. Sejak aku menolak permintaan modal itu, sikap Rina mulai berbeda. Senyumnya masih ada. Tapi aku bisa merasakan dinginnya. Ia tidak lagi seantusias dulu saat belajar. Kadang kalau aku memberi masukan, ia hanya mengangguk tanpa menanggapi. Pernah suatu kali ia berkata setengah menyindir. Kalau Mbak nggak mau bantu, ya nggak apa-apa. Mungkin memang rezeki aku belum segampang Mbak. Mbak kan beruntung banget. Aku hanya tersenyum. Nggak ada yang instan, Rin. Semua ada prosesnya. Kamu juga harus mau berusaha. Namun dalam hati aku tahu, kalimat itu bukan sekadar ungkapan kecewa. Itu adalah tanda awal bahwa Rina mulai menaruh rasa kesal padaku. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatanku. Hari ini, Rina meminta modal 50 juta. Aku menolak, dan dia terlihat tersinggung. Semakin jelas bagiku bahwa kedekatannya bukan tulus, melainkan karena apa yang kupunya. Dulu mereka merendahkan, sekarang mereka meminta. Ironis sekali. Aku harus lebih kuat menjaga diri, agar manis-manis palsu ini tidak kembali melukai. Aku menutup buku itu dengan perasaan berat. Aku tahu, badai yang kurasakan akan datang, kini semakin dekat. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah mertuaku semakin terasa aneh. Aku sudah tidak bisa lagi menutup mata. Kedekatan mereka yang tiba-tiba, sikap manis yang mendadak, serta permintaan yang makin berlebihan membuatku semakin yakin ada sesuatu di balik semua ini. Hati kecilku berbisik, mereka tidak benar-benar berubah, melainkan hanya sedang memainkan peran. Sore itu, aku sengaja datang lebih awal ke rumah mertua untuk mengantar beberapa makanan. Sesampainya di sana, aku mendengar suara samar dari ruang tengah. Aku berhenti sejenak di depan pintu, berniat memberi kejutan. Namun, suara Rina yang cukup keras membuatku urung melangkah. Bu, aku udah nggak sabar. Kalau Mbak Dina nggak mau kasih modal, gimana kita bisa mulai? Padahal kan dia duitnya banyak sekarang. Aku tercekat. Jantungku berdegup kencang. Kemudian suara ibu mertua terdengar lirih, tapi cukup jelas. Tenang, Rin. Kamu jangan langsung minta kasar begitu. Kita harus sabar. Pura-pura baik dulu. Lama-lama pasti luluh. Kalau langsung ditolak, ya wajar.
Nanti kalau kita terus dekat, dia pasti nggak tega juga. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Jadi benar dugaanku selama ini. Semua kebaikan mereka hanyalah sandiwara. Aku segera melangkah masuk, berpura-pura tidak mendengar apapun. Assalamualaikum. Sapaku sambil tersenyum. Rina dan ibu mertua langsung terkejut. Wajah mereka jelas berubah. Namun, dengan cepat mereka menyambutku seolah tak terjadi apa-apa. Waalaikumsalam, Mbak. Wah, bawa makanan lagi? Baiknya Mbak. Rina berusaha menutupi kegugupannya. Aku tersenyum, meski dalam hati perih. Iya, Rin. Aku buat lebih. Jadi sekalian aku bawa ke sini. Kami duduk bersama di ruang tamu. Rina masih berusaha mencairkan suasana dengan banyak bicara. Tapi aku hanya menjawab singkat-singkat. Aku terlalu sibuk menahan diri agar tidak menangis di hadapan mereka. Malamnya, aku menceritakan semua pada Ardi. Mas, aku dengar sendiri tadi. Rina sama ibu ngomongin aku. Mereka bilang semua sikap baik itu cuma pura-pura. Mereka masih berharap aku kasih modal, kasih uang, kasih segalanya. Ardi menghela napas berat. Astagfirullah. Ternyata benar juga firasatku. Din, kamu nggak boleh lagi terlalu dekat. Kalau kamu terus memberi ruang, mereka bakal makin berani. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Tapi Mas, gimana? Aku takut kalau aku menjauh, mereka makin menjelek-jelekan aku. Ardi menggenggam tanganku. Biar aja, Din. Orang yang benar nggak perlu takut pada omongan orang. Yang penting kamu udah berbuat baik. Kamu nggak salah. Ingat, kita nggak hidup buat menyenangkan semua orang. Apalagi orang yang hanya mendekat karena harta. Aku menunduk. Kata-kata Ardi menenangkan. Tapi hatiku tetap berat. Bagaimanapun, itu tetap keluarga. Sejak hari itu, aku semakin memperhatikan setiap detail. Dan semakin aku memperhatikan, semakin jelas tanda-tandanya. Ibu mertua sering bertanya soal keuangan. Din, usaha kamu sekarang omsetnya berapa, sih? Katanya bisa sampai ratusan juta ya? Pertanyaan itu terdengar ringan. Tapi aku tahu maksudnya lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Rina semakin rajin berkunjung, tapi selalu dengan alasan. Kadang minta ditemani ke salon, kadang pura-pura ingin belajar bisnis, kadang datang hanya untuk melihat-lihat barang-barangku. Obrolan sindiran. Pernah suatu kali Rina berkata sambil tertawa. Mbak tuh kayak ATM berjalan. Semua bisa minta apa aja. Enak banget ya jadi orang sukses. Aku hanya tersenyum hambar, meski dalam hati rasanya ditusuk. Suatu hari, aku bertemu dengan teman lama di sebuah kafe. Namanya Sari, sahabatku sejak kuliah. Kami sudah lama tidak bertemu. Saat aku menceritakan kondisi yang kualami, Sari langsung menatapku dengan serius. Din, kamu harus hati-hati. Orang yang dulu merendahkanmu lalu tiba-tiba baik saat kamu sukses. Itu bukan perubahan. Itu strategi. Mereka akan terus mendekat sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku menunduk. Tapi mereka keluarga. Sar. Aku nggak tega kalau harus bersikap dingin. Sari tersenyum tipis. Kebaikan itu penting, Din. Tapi jangan sampai kebaikanmu membutakanmu. Kalau mereka benar-benar tulus, mereka akan tetap ada bahkan saat kamu nggak punya apa-apa. Ingat masa lalu. Siapa yang benar-benar mendukungmu? Itu jawabannya. Kata-kata Sari menamparku keras. Aku mulai benar-benar yakin. Aku tidak boleh lagi tinggal diam. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar mengadakan arisan. Aku dan Ardi tentu hadir. Seperti biasa, begitu aku datang dengan mobil mewah, semua mata tertuju padaku. Beberapa orang berbisik-bisik, sebagian lagi berusaha mendekat. Rina langsung menghampiriku dengan wajah manis. Mbak, aku duduk sama Mbak ya. Biar kelihatan kompak. Aku hanya tersenyum kecil. Selama acara, ia terus menempeliku, seakan ingin menunjukkan pada keluarga besar bahwa kami akur. Namun,
Aku bisa menangkap beberapa lirikan sinis dari kerabat lain, seolah mereka tahu ada sesuatu di balik itu semua. Sampai akhirnya, salah satu tanteku berbisik saat aku pamit pulang. Din, kamu hati-hati sama Rina dan ibu. Tante sering dengar mereka ngomongin kamu di belakang. Jangan sampai kamu terluka lagi. Aku terdiam. Tubuhku terasa kaku. Jadi bukan hanya aku yang merasa. Orang lain pun mulai melihat. Malam itu aku duduk di teras rumah, menatap bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa pikiranku melayang jauh. Kenapa orang bisa begitu berubah hanya karena harta? Kenapa yang dulu merendahkan, kini seolah tak bisa lepas? Kenapa aku harus mengalami ini dari keluarga sendiri? Air mataku jatuh tanpa kusadari. Bukan karena aku tidak kuat, tetapi karena hatiku terlalu letih menghadapi kepura-puraan. Aku menulis lagi di buku catatanku. Kecurigaanku semakin jelas. Mereka mendekat hanya karena harta, bukan karena kasih sayang. Aku harus lebih tegas menjaga diriku. Mungkin sudah waktunya aku bersiap menghadapi badai yang sesungguhnya. Aku menutup buku itu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, saatnya sudah semakin dekat. Saat di mana semua kepura-puraan akan terbongkar dengan sendirinya. Hari yang selama ini aku khawatirkan akhirnya datang juga. Semua kepura-puraan, semua manisnya sikap pura-pura itu, akhirnya runtuh dan memperlihatkan wajah aslinya. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya dengan begitu jelas. Seolah Tuhan sengaja membukakan mataku sepenuhnya.